Pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 12, untuk membahas terkait dengan soal yang sudah diberikan dari Ibu kepada kami, di mana tema soal yang diberikan yaitu terkait dengan nematode usus dan filariasis. Sebelum kita masuk kepada pembahasan soal, terlebih dahulu kita akan memperkenalkan diri kepada teman-teman sekalian. Ya, perkenalkan, nama saya Faisal Idris, NIM 007. Saya Hetris Esrin Siripi, NIM 013. Saya sendiri Risman Ali Leurima, NIM 030. Saya Yohana Patutong, NIM 037. Ya, itu terkait dengan perkenalan awal. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan soal. Yang pertama saya akan persilakan kepada Saudari Igin untuk menjelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk soal pertama, dari hasil diagnosis dokter, pasien menderita cacingan. Salah satu teknik konsentrasi atau flotasi dapat mempermudah ATLM menemukan dan mengidentifikasi telur cacing. Hasil negatif palsu dapat terjadi dengan metode flotasi. Telur cacing yang tidak terdeteksi dengan metode flotasi adalah jawabannya A. Sampel tinja mengandung telur cacing Trichuris tricura. Untuk pembahasannya, hasil negatif palsu dalam metode flotasi bisa terjadi ketika telur cacing yang lebih berat atau memiliki densitas lebih tinggi tidak dapat mengapung ke permukaan, sehingga tidak terdeteksi. Telur Trichuris tricura dikenal memiliki densitas yang lebih tinggi dibandingkan telur cacing lainnya, sehingga sering tidak terdeteksi dalam flotasi. Soal nomor 2, ATLM menerima sampel feses dengan ciri makroskopis cair, berlendir, terdapat pus dan darah. Dari diagnosis pasien menderita amebiasis. Perlakuan sampel yang benar untuk feses di atas adalah A. Segera dilakukan pemeriksaan langsung. B. Diberikan pengawet formalin 10%. C. Segera dilakukan pemeriksaan sedimentasi. D. Teknik biakan Harada Mori. E. Teknik konsentrasi. Jawaban kami A. Segera dilakukan pemeriksaan langsung. Pembahasannya, pada kasus amebiasis yang disebabkan oleh parasit Entamoeba histolytica, sampel feses yang memiliki ciri-ciri cair, berlendir, terdapat pus, dan darah merupakan indikasi infeksi aktif. Oleh karena itu, untuk memastikan deteksi trofozoit yang biasanya bergerak aktif dalam feses segar, sampel harus segera diperiksa sebelum organisme mati. Soal nomor 3. Pemeriksaan telur cacing menggunakan metode CATO-CATS dapat membantu ATLM menentukan tingkat infeksi kecacingan. Regen CATO-CATS salah satunya mengandung gliserin. Fungsi dari regen gliserin pada regen CATO-CATS adalah A. Mewarnai telur cacing, B. menjernihkan lapang pandang, C. mengkonsentrasikan telur cacing, D. menghancurkan kotoran pengganggu, E. memudahkan pengutur telur cacing. Jawaban yang benar adalah D. Menghancurkan kotoran pengganggu. Pada pembahasannya, pada metode CATO-CATS, gliserin digunakan untuk menghancurkan materi feses yang tidak diperlukan, seperti serat dan kotoran, sehingga lapangan pandang menjadi lebih jelas dan memudahkan pengamatan telur cacing. Fungsi utama gliserin adalah untuk mengkhususkan atau menghancurkan komponen yang mengganggu dalam feses, bukan untuk mengkonsentrasikan telur atau mewarnai mereka. Ya, soal nomor 4, seorang pasien anak laki-laki berumur 5 tahun menunjukkan gejala-gejala nyata seperti diare yang diselingi dengan sindrom disentri, anemia berat, berat badan turun, dan disertai prolapsus ani. Dokter menyarankan dilakukan pemeriksaan tinja. Diagnosisnya positif ditemukan telur cacing. Jenis pemeriksaan apakah yang dilakukan? Pilihannya A. Swab anal, B. Sediaan langsung basah, C. Sedimentasi, D. Teknik biakan Harada Mori, E. Teknik konsentrasi. Jawaban yang benar di sini adalah B. Sediaan langsung basah. Penjelasannya, gejala yang dialami oleh anak tersebut seperti diare diselingi dengan sindrom disentri, anemia, penurunan berat badan, dan prolapsus ani mengarah pada kemungkinan infeksi cacing usus, terutama Trichuris tricura atau cacing cambuk.
Infeksi cacing ini dapat menyebabkan kolapsus ani pada kasus berat. Untuk mendeteksi telur cacing dalam tinja, biasanya dilakukan pemeriksaan langsung terhadap sampel feses, terutama sediaan langsung basah, karena dapat segera mendeteksi adanya telur cacing dalam feses. Ya, soal nomor 5 yaitu soal yang terakhir. Dokter mendiagnosis pada penderita eosinofilia IgE tinggi IgE tinggi, mikrofilaria dalam darah negatif dalam kurung MF mati oleh karena proses ADCC, kelainan paru dalam kurung sesak nafas, batuk, bercak, miliar pada paru, penyakit yang ditimbulkan. Ya, mohon maaf sebelumnya mata saya agak buram soalnya. Jawab opsinya A, penyakit kaki gajah, B, penyakit sleeping sickness, C, penyakit black water fever, D, filariasis Bancrofti, E, oculofilariasis. Nah, di sini jawabannya E, oculofilariasis, di mana pembahasannya berdasarkan gejala yang disebutkan seperti eosinofilia, IgE tinggi, mikrofilaria dan dalam darah negatif, serta kelainan pada paru-paru dalam kurung sesak napas, batuk dan bercak biliar. Kondisi ini lebih sesuai dengan oculofilariasis. Pada oculofilariasis, mikrofilaria sering tidak ditemukan dalam darah, tetapi pasien tetap mengalami reaksi imunologi akibat kematian mikrofilaria yang menyebabkan inflamasi, terutama di paru-paru yang disebut tropical pulmonary eosinofilia. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sudah kami berikan. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Mohon bimbingan dari Ibu apabila ada yang perlu diklarifikasi. Terima kasih. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.